Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasarat Triasta Nuraini mau memberikan materi mengenai dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelumnya, ini adalah kurikulum vitae saya, ya, nama tadi sudah saya sebutkan Nasarat Tri, alamat saya di Jalan Titiran nomor 23 Kelurahan Cempaka, Permai, Bengkulu. Saya dosen Stikes Bakti Usada Bengkulu dan riwayat pendidikan saya S2 dari Ilmu Kesehatan Kerja UGM Yogyakarta tahun 2000, S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang tahun 1992, dan sebelumnya di D3 Akademi Teknologi Sanitasi Hakli Semarang tahun 1987 dengan status menikah, dan ini nomor HP saya. Kemudian di skenario pembelajaran materi ini, yang pertama adalah pendahuluan 10 menit, inti 80 menit, dan penutup 10 menit. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar K3. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan ilmu K3. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pelayanan ketiga. Kita lihat pada masalah utama K3 di tempat kerja. Kita lihat di gambar ini, ya, ada gambar orang yang sakit, pekerja yang mendapat beban tambahan, dan ada pekerja atau karyawan yang sehat. Ya, dari ketiga gambar ini, ya, bisa kita jelaskan bahwa yang sakit ini adalah pekerja yang dikarenakan akibat beban tambahan yang berlebih. Nah, untuk mengatasi ini maka diperlukan ilmu terapan, yaitu industrial hygiene atau hygiene lingkungan kerja atau kesehatan lingkungan kerja, di mana di ilmu ini akan ada upaya untuk mengatasi masalah supaya ada penyelesaian antara kapasitas kerja dan lingkungan kerja sehingga karyawan atau pekerja menjadi sehat kembali. Nah, untuk pengertian daripada K3 atau ilmu kesehatan kerja secara umum adalah bagian dari ilmu kesehatan masyarakat yang khususnya mempelajari dan secara luas yang mendalam tentang permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, dalam perkembangannya sebelumnya menurut WHO tahun 1950 bahwa K3 itu tidak hanya masalah kesehatan fisik dan psikis pekerja sehubungan dengan pekerjaannya, tapi juga mencakup metode kerja, kondisi kerja, dan lingkungan kerja yang mungkin dapat menyebabkan kecelakaan, penyakit, maupun perubahan kesehatan pekerja. Dan sebelumnya setelah tahun 1950 berkembang lagi oleh WHO tahun 1995, itu tidak hanya fisik, psikis maupun keselamatan pekerja, tapi juga ada kesejahteraan sosial dan kemampuan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Yang oleh karena itu maka banyak sekarang itu buruh-buruh yang pada demo untuk kesejahteraan mereka. Selanjutnya, ilmu kesehatan kerja atau K3 itu kalau kita lihat dari gambar ini, itu kita seperti analogikan kayak timbangan, ya. Di sini ada kapasitas kerja, ada beban kerja, dan lingkungan kerja. Ya, di sini ketiganya ini harus serasi, ya. Jadi ketiganya harus serasi, di mana ada kapasitas kerja. Kapasitas kerja itu adalah kemampuan seorang pekerja menyelesaikan pekerjaannya yang dipengaruhi oleh seks atau jenis kelamin, umur, status kesehatan, gizi, pendidikan, dan keterampilan. Nah, kapasitas kerja berdasarkan jenis kelamin atau seks ini
ya perlu kita ketahui. Misalnya saja perawat di rumah sakit, perawat itu postur tubuhnya ada yang gemuk, ada yang langsing ya. Nah, apabila ada pasien yang badannya besar datang ke IGD, mau diperiksa di IGD, kebetulan perawatnya kok langsing-langsing, pasiennya besar, maka perawat ini tidak perlu dia menangani sendiri, tapi manggil temannya ya, perawat yang besar atau satpamnya ya, untuk memindahkan pasien tadi ke drabar, ke meja atau ke tempat tidur pemeriksaan ya. Kemudian kalau yang kapasitas kerja berdasarkan umur ya, biasanya yang umurnya lebih dari 40 tahun itu matanya sudah 4 ya, ditambahi dengan kacamata. Oleh karena itu, untuk penempatan pekerja dengan umur yang lebih dari 40 tahun, maka jangan ditempatkan yang rumit-rumit ya. Banyak sekali perakitan komputer, perakitan televisi, HP, yaitu pekerjanya yang di atas 40, jangan ditaruh yang rumit-rumit ya. Kemudian yang kapasitas kerja berdasarkan status kesehatan, misalnya perawat yang dengan status kesehatannya DM atau diabetes mellitus, ataupun yang jantung ya. Nah, itu kalau yang DM jangan diberi jadwal dinas malam. Kenapa? Karena kalau DM itu kan pasti makannya diet, sehingga kalau ditaruh dinas malam, kemudian besoknya pagi, besoknya lagi siang, maka dietnya itu akan terganggu. Dimana kalau pas di dinas malam itu jamnya lebih panjang, bisa saja terjadi pekerja atau perawat ini senyap ya, akhirnya jadi pasien. Nah, kemudian yang kapasitas kerja berdasarkan gizi, yang anemi ya, anemi, kemudian yang pendidikan dan keterampilan, ini bisa disesuaikan penempatannya. Kemudian yang beban kerja ini adalah kemampuan seorang untuk mengangkat, mencangkul, mendorong atau mengetik ya kalau di kantor ya. Kemudian ini biasanya beban inilah yang biasanya menjadi beban tambahan. Demikian juga untuk lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini adalah tempat kerja bagi si pekerja, di mana di situ ada bahaya potensial, di mana bahaya potensial itu bisa memperberat pada pekerja. Nah, bahaya potensial itu apa saja? Bisa berupa fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Yang fisik misalnya apa? Misalnya kebisingan ya. Kalau orang bekerja di tempat yang bising, maka nggak akan lama, dia pasti akan marah-marah ya, sehingga akan timbul penyakit akibat kerja maupun kecelakaan akibat kerja. Selain kebisingan juga ada getaran, kemudian ada pencahayaan, juga temperatur ya, temperatur. Kalau yang bekerjanya yang di tempat panas maka akan cepat capek ya. Kemudian juga bahaya potensial kimia itu biasanya berupa bahan-bahan kimia termasuk debu ya. Ini biasanya di tempat lab ya, itu banyak bahan kimia. Nah, itu berbahaya. Kemudian lingkungan kerja ada juga bahaya potensial biologi. Bahaya potensial biologi itu misalnya ada jamur, bakteri, kuman ya. Kemudian ergonomi itu adalah penyelesaian antara kapasitas kerja, beban kerja, penyelesaian antara kapasitas penyelesaian antara pekerja dengan alatnya. Contohnya misalnya ini pegawai bank itu biasanya bekerja dengan komputer, di mana penempatan komputernya tidak di atas meja tapi di bawah meja. Nah, itu menyebabkan apa?
lehernya yang sakit, karena biasanya bekerja di bank itu dari pagi sampai malam. Kemudian bahaya potensial apalagi yang selanjutnya adalah psikososial, di mana pekerja ini bisa ada masalah antar pekerja dengan atasan, dengan bawahan, atau dengan organisasinya sendiri. Itu yang menyebabkan stres ya. Jadi ilmu kesehatan kerja atau K3 ini adalah penyelesaian antara kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja. Nah, tujuannya apa? Menurut WHO dan ILO ya, lembaga buruh internasional ya, ILO itu, bahwa yang pertama, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja di semua lapangan pekerjaan ke tingkat yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial. Yang kedua, mencegah timbulnya gangguan kesehatan kerja yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi pekerja dari bahaya yang dapat membahayakan kesehatan. Yang keempat, menempatkan dan memelihara kesehatan pekerja di suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerja. Kemudian pelayanan kesehatan kerja atau K3 itu ada 4 pelayanannya. Ada preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan preventif apa saja? Misalnya pemeriksaan kesehatan awal, baik berkala maupun khusus, kemudian imunisasi, yang selanjutnya kesehatan lingkungan kerja, perlindungan diri terhadap bahaya-bahaya pekerjaan, juga termasuk ergonomi, pengendalian bahaya lingkungan. Ini adalah preventif ya. Nah, kemudian yang promotif apa saja? Misalnya pemeliharaan berat badan yang ideal, perbaikan gizi, menu seimbang ya, termasuk pemeliharaan lingkungan kerja yang sehat dan olahraga. Yang ketiga adalah pelayanan kuratif, yaitu pelayanan yang diberikan pada pekerja yang sudah mengalami gangguan kesehatan karena pekerjaan. Yang kedua, pelayanan diberikan meliputi pengobatan terhadap penyakit umum maupun penyakit akibat kerja. Yang keempat adalah pelayanan rehabilitatif, yaitu yang pertama, latihan dan pendidikan pekerja untuk dapat menggunakan kemampuannya yang masih ada secara maksimal. Kemudian penempatan kembali pekerja yang cacat secara efektif sesuai dengan kemampuannya. Sebagai penutup, bahwa setiap ada perubahan lingkungan selalu menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia, baik positif maupun negatif. Dan untuk mengurangi hal tersebut perlu penyelesaian antara kapasitas kerja dan lingkungan kerja. Demikian, terima kasih untuk materi dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.